Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang predicate calculus. So, predicate calculus itu merupakan salah satu cara kita bisa mendetermine ataupun melihat meaning dari sebuah kalimat. And we will talk about relationships di sini. Nah, kenapa? Lagi-lagi ya, tadi relations between words and meanings. Nah, itu kita juga bisa present them in the form of predicate calculus, di mana kita akan coba menentukan the formula that will help us determine the meaning of the sentence. Jadi dalam hal ini kita akan kenalan sama kata yang namanya propositions. Meaning itu propositions. Nah, dalam proposition itu ada apa? Ada dua hal, di dalamnya itu ada predicate. Nah, predicate itu adalah the relational terms dalam sentence-nya. Jadi dia yang menjelaskan banyak hal tentang meaning dalam sentence-nya ya. Sometimes it the verbs. Sometimes it the verbs. Banyak kalimat itu menggunakan verbs dan verbs-nya adalah the predicate. But some other sentences they have other elements that we use as a predicate. Nah, dan lagi ada yang namanya argument. As a part of the proposition, argument ini biasanya lebih kepada signal apa yang berhubungan di sana. Jadi kalau relationnya itu si proposition, relationnya itu adalah predicate, maka argumen ini adalah apa yang tadinya related to the proposition. Nah, di sini kita punya ada gambar ya, gambar yang sangat indah. And then a sentence, John is married to Mary. Oke, kira-kira dalam kalimat ini apa predikatnya, apa argumennya? Kalau misalnya tadi kita punya penjelasan predikat itu biasanya verb, maka dalam hal ini predikatnya adalah married to ya. Nah, kalau gitu argumennya apa dong? Argumennya tadi katanya bisa jadi noun. Nah, noun dalam kalimat ini apa? Ada John dan juga ada Mary. So, the predicate and the arguments for this sentence itu adalah married to dan juga John dan Mary. Nah, formulanya ataupun di predicate calculusnya itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. So, we start with the predicate first. Predicate is written in the kurung petak ya, di sini ya, box di situ. Nah, jadi di sini ada married to John dan Mary. Nah, ini dibacanya John is married to Mary. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi argumennya ini menjadi variabel X dan variabel Y. And with this formula, we can derive the meaning. Ya, derive atau derive ya? Okay, derive the meaning as the relationships between the arguments. Oke, argumentsnya apa? Relationship antara X dan Y ini apa? Nah, kemudian dijelaskan oleh predicate-nya. Hubungannya si X sama Y ini ternyata X married to Y, gitu ya. Atau John is married to Mary. Very unique idea tentang kalimat John is married to Mary juga itu entails, entails, ataupun berarti bahwasanya Mary juga is married to John. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ada symmetrical relations, gitu ya. And then this also when we talk about the truth, maka truth-nya akan menjelaskan bahwasanya ketika kita bilang John is married to Mary, the truth also means that bahwasanya Mary is married to John. Nah, tapi ketika dituliskan dalam bentuk formula, agak sedikit berbeda, tapi maknanya tetap bisa sama dengan relations ataupun dengan dengan predicate yang tadi married to. Jadi kalau misalkan predicate-nya berubah, bisa jadi nanti formulanya akan berubah juga dan ada yang tidak bisa punya entailment ataupun punya makna yang sama. Right, contohnya di kalimat sekarang ini ada John loves Mary, ya kan? Kira-kira kalau dalam kalimat ini apa predikatnya dan apakah argumennya? Okay. Nah, if you think that the predicate is love and the arguments are John and Mary, yes, they are. Nah, jadi formulanya seperti yang tadi ya, kita mulai predikatnya dalam kurung, kemudian ada variabel X dan Y-nya. Relationship-nya dijelaskan bahwasanya the relationship between the arguments adalah X love Y. Atau John loves Mary. Nah, the next question adalah
Apakah if John loves Mary, does Mary love John gitu ya? Apakah John, ketika kita bilang kalimat if John loves Mary, apakah berarti Mary loves John gitu jadinya. Nah, ini merupakan sebuah asymmetrical relations karena belum tentu dalam hal ini ketika kita bilang John loves Mary, maka Mary loves John. Ini sedikit berbeda situasinya dengan ketika kita bilang Mary is married to John. Jadi John is married to Mary. Nah, ini adalah contoh dari asymmetrical relations. Maka dibandingkan sama rumus yang di awal tadi yang tentang John is married to Mary, maka rumus yang ini love X dan Y itu tidak sama, okay, does not entail rumus yang loves Y dan X. Jadi ini akan menjadi makna yang berbeda. Okay. Then we have another sentence over here. Bill is Harry's father. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat verbnya nggak ada dalam kalimat ini ya. Dia adanya adalah to be. Dan kebetulan di sini kalimat nominal yang menyatakan statusnya seseorang. Maka dalam hal ini predikatnya adalah statusnya Bill. Gitu. Argumennya siapa? Argumennya adalah the nouns that are involved over here, yaitu ada Bill dan juga Harry. Predikatnya adalah father. Nah, father merupakan sebuah kata yang punya elemen bermakna parent of. Dan juga parent of yang ini, kebetulan father itu punya komponen dia itu male. Harus male loh untuk menjadi father ya. Kalau misalnya female, jadinya nggak father. Jadinya mother. So for these kinds of predicate, this kind of relations, yang mereka tuh punya more than one components dalam kalimatnya ataupun dalam kata-katanya, we need to take a look at those components and then those components yang akan menjadi the predicate. Okay? Nah, dalam hal ini kalimatnya kan tadi mau menyatakan bahwasanya Bill itu parent of Harry, ya kan? Male parent of Harry. Nah, maka bentuk predikatnya tetap dituliskan di awal ya. Okay? Parent of di awal as a predicate. Bill adalah parent of Harry. Kemudian di sini kalau kita lihat ada tanda titik. Nah, tanda titik itu dibaca menjadi sebagai kata and. In some formula, dalam beberapa rujukan lain, ada juga yang digunakan simbol panah ke atas seperti ini, dan itu tetap dibaca sebagai and. Okay, so dalam hal ini formulanya bisa dituliskan menjadi parent of Bill, Harry, titik, dan titik kita kasih titik untuk apa? Untuk menambahkan predikat dan menjelaskan bahwasanya Bill itu mempunyai predikat as a male. Maka interpretation-nya bisa menjadi Bill is the parent of Harry and Bill is a male. Gitu. Now, let's go to the next example. Nah, kali ini ada kalimat yang lain, yaitu John gives Bill a book. Dalam hal ini kita punya kata kerja, ya. Maka di sini kata kerja ini bisa menjadi predicate. Argumennya apa? Argumennya ada John, Bill, book. Nah, maka kalau dilihat sekarang ini kita punya berapa variabel? Ada John, ada Bill, ada book. Ya, berarti ada X, Y, and Z, gitu ya. Berarti dalam hal ini kita bisa langsung saja menjadikan formulanya. Kita tulis predikatnya di awal, oke, dalam kurung. Kemudian kita tulis argumen yang mengikuti predikat ini. Give John Bill book. John give Bill book. Nah, kurang lebih seperti itu makna dari kalimat yang ingin disampaikan. Oke, dalam kalimat yang lebih lengkap maka bisa ditulis interpretasinya adalah John gives Bill a book. In many cases, sebetulnya bentuk kalimat sama formula dan interpretation itu tidak terlalu jauh berbeda. Hanya saja dalam kasus seperti Bill is Harry's father yang tadi, predikatnya kan punya elemen-elemen tersendiri ya, kayak kata father. Nah, maka di situ nanti meaningnya bisa jadi interpretation of the meaning can be quite long, dan bisa lebih panjang daripada kalimat aslinya. Okay, now we have another example. Dalam hal ini kita ketemu sama kalimat yang lebih kompleks ya.
Okay, Fred thinks that John loves Mary. Nah, kira-kira dari kalimat ini tuh ada berapa verb yang kalian lihat? Ada berapa predicate yang bisa kalian coba tentukan di sini ya? We will stick with the main sentence ataupun the independent sentence ya. Maka Fred thinks kemudian diikutin sama objeknya. That John loves Mary, we can call this as a noun phrase object atau noun clause object jangan. This is a noun clause ya. Maka dalam hal ini kalimat utamanya punya predicate think dan juga argumennya Fred diikuti oleh the noun clause. Nah, sini argumennya diikuti oleh noun clause. Dalam hal ini karena noun clause itu punya kata kerja sendiri, maka argumennya berisikan singkatan, mungkin ringkasan bisa dibilang ya, ringkasan dari si noun clause-nya yang sudah mempunyai predicate sendiri dan juga punya argumennya sendiri. Maka bentuk formulanya menjadi seperti yang ada di bawah ini, yaitu thinks Fred. Fred itu berpikir, apa yang dia pikirkan? Bahwasanya John loves Mary. Nah, kalau misalkan begini, kira-kira bagaimanakah kalian akan menginterpretasikan formula tersebut? Coba diperkirakan, coba ya, untuk bisa menginterpretasikan formula yang ada di atas itu. Nah, with more complex sentences, ya, maka akan ada juga tambahan-tambahan item yang akan kita lihat dari lexical items-nya. Misalnya di sini ada penambahan artikel ataupun expression of quantity. Nah, jadi karena artikel itu punya beberapa tingkatan ya. Ada yang indefinite yang memang tidak pakai artikel, kemudian kita pakai definite article ya. Ada juga yang dipakai as a marker for a specific article di sini. Also for the quantity, di sini kita pakai all and every yang biasanya disimbolisasi dengan huruf A yang terbalik. Kemudian ada juga some, a few biasanya juga ya. Itu juga kita pakai simbol yang lain yaitu apply to some of the group gitu ya. Apply to one object of the group. Misalnya kita bilang tadi every student berarti all students. Kalau misalnya kita bilang some apples, it could also mean a few apples gitu jadinya ya. Maka kita akan menggunakan these expressions of quantity. Nah, ini adalah beberapa contohnya dari kata brave man. Okay, so in terms of brave man over here, karena memang brave man di sini tidak dispesifikkan brave man yang mana, maka bentuk formulanya menjadi indefinite X. X ini merujuk kepada man-nya. Kemudian ada predikat lain yaitu brave. Yang brave ini juga diikutkan kepada X-nya gitu ya. You can also interpret this as the entity X, ya, such as that X is man, X itu man ya, and X is brave. Nah, kalau misalnya kita pakaikan kata the di depannya, maka kita tambahkan juga definite di sini ya. Tanda definite artikelnya. Oke, definite X. X itu apa? X itu ternyata nanti di mana man itu X, jadi X itu adalah man. Oke, dan X itu brave. Maka kalimatnya atau formulanya bisa tulis seperti itu. Bisa dimaknakan juga particular entity X. Oke, that is man. X is man. X is brave. Begitu. Sama halnya kalau misalkan kita pakai di phrase a brave man. Sorry, this is a little bit typo from me. I should have been written as M-A-N, not M-E-N.
Okay, nah, specifically X, man X, and brave X can also be interpreted as a particular entity X, bahwasanya X itu is man, X is brave. Oke, kemudian kita tambahkan lagi dengan kata all. Nah, kalau pakai all berarti simbol yang digunakan juga berbeda. Tapi selebihnya kita bisa lihat, oh ternyata sama. Gitu ya. Ini untuk yang sum-nya. Juga merupakan penggunaan quantifier yang kurang lebih sama. Gitu ya. Ada simbolnya aja yang berbeda. That's why we need to be very careful when we analyze the sentences that we have. Nah, kali ini kita coba sekarang dengan konteks yang lebih panjang lagi ya. Tadi kan kita udah ketemu sama brave man ya. Kali ini the brave man kita tambahin lagi sama kata ran away, which comes from the verb, gitu ya. Nah, di awal sama kita tetap harus menentukan ran away-nya dulu sebagai predikat dan juga brave-nya sebagai predikat. Oke? Nah, jadi kita punya dua predikat di sini. Yang pertama ada predikat ran away. Yang ran away itu signals the relationship ataupun the predicate yang memang apply to the brave man. Ran away itu adalah aktivitas yang dilakukan sama si the brave man. Oke. Nah, sementara brave itu adalah atribut yang ternyata melekat kepada si man-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat dari predikat yang dua tadi, predikat pertamanya adalah ran away. Kita tetap selalu masukin kata kerja di paling depan ya, ran away. Terus siapa yang ran away itu? Yang ran away itu adalah the brave man. The brave man ternyata bisa dipecah lagi menjadi formula yang lebih kecil seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Yaitu the, untuk signal the itu kita pakai definite artikelnya, tanda definite X, kemudian man itu X, atau X itu man ya, kemudian X itu brave. Jadi maka kalimatnya dinotasikan, formulanya menjadi ran away, def X, kemudian man X, and brave X. So it also means bahwasanya the particular entity such as X, that X is man and X is brave, dia itu sedang lari, ran away. Okay. Another example over here with another noun that have been written as to have definite article di sini ya. Ada the young boy dan juga ada the beautiful girl. So we have 3 articles for the moment. Okay, ada artikel yang pertama ada artikel love. Kemudian ada artikel young, dan ada artikel beautiful. Nah, artikel love ini apply to the young boy and the beautiful girl, karena love ini as a predicate yang kemudian menjelaskan the relationships tadi between the arguments. Argumennya siapa? Beautiful girl and also the young boy. Tapi ternyata dari kata beautiful girl ada predicate lain, predicate young that applies to the boy, and then the predicate beautiful that applies to the girl. Seperti biasa kita tuliskan verbnya di awal, kemudian kita coba bedah di sini the young boy and the beautiful girl. Maka seperti inilah didapatkan formula untuk the young boy and the beautiful girl. Oke, sama aja sebetulnya kayak love X, Y gitu ya tadinya, tapi X-nya sekarang itu sudah dipanjangin karena X itu sendiri punya atributnya apa? Oh, ternyata X itu dia punya atribut definite. Bendanya itu yang itu loh. Si X-nya bukan X yang lain-lain, tapi X yang itu. Kemudian X-nya itu adalah boy. Kemudian X itu yang punya atribut dia itu young. Sama juga dengan yang Y. The beautiful girl di sini dia itu as the variable Y. Ini variable Y ya, the beautiful girl. Y itu girl, kemudian Y itu beautiful. Maka formula lengkapnya akan menjadi seperti yang sudah bisa kita lihat sama-sama di kolom nomor 3.
Okay? Maknanya seperti apa? Maknanya menjadi the particular entity X such that X is a boy and then X is young, love the entity Y such that Y is a girl and Y is beautiful. Okay? So this is the formula and this is the interpretation. Nah, sekarang kita punya kalimat lain lagi. Dalam kalimat ini kebetulan they quite have the same meaning, tapi ternyata ketika kita tuliskan menjadi formula, maka formulanya akan menjadi berbeda. Kalimatnya apa? John killed Mary. Oke, John killed Mary berarti it entails ataupun maknanya bisa juga menjadi John caused Mary to become not alive. Not alive kan berarti sudah mati ya. Killed juga dia punya properti bahwasanya kalau orang yang dituju atau the arguments that this verb is trying to explain berarti sudah tidak memiliki kehidupan lagi. So Mary cannot be alive karena John killed Mary. So these sentences may have the same meaning. It means that Mary is no longer alive, then it is because of John. Yeah, but when we write this sentence in the predicate calculus, they will be different. Misalnya di kalimat John killed Mary, maka tadi the predicate-nya adalah killed. Killed, and then the arguments X, Y is following the predicate killed. But in the sentence John caused Mary to become not alive, it has more lexical items, so you will have a longer formula to be able to explain and also to show the relationships between all of the items di sini. Okay, di sini John caused Mary to become not alive. Okay, so ada tanda wave di sebelum kata alive. Okay, tanda ini adalah maknanya not. Jadi kalau misalnya ada tanda seperti ini, kemudian diikuti oleh sebuah kata, maka dia artinya adalah kebalikan dari kata tersebut. Okay, so you can see the formula that has been written that describe the relationships ataupun that describe the predicate from the arguments X dan Y. Dalam hal ini, X caused Y to become not alive. Maka interpretationnya kurang lebih bisa menjadi seperti ini. There exists X in such X caused Y to become not alive. Nah, kurang lebih seperti itu. So, now we can move on to our last discussions about analytic and synthetic. And these are actually talking about meanings. Okay, meanings that we see from a sentence should be related to the meanings that the world is conveying, gitu ya. Bagaimana meaning itu bisa ada di dalam kata-kata, tapi juga emang sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, contohnya dari kata all bachelors are unmarried. If you still remember the word bachelor, bachelor itu bisa berarti maknanya bujangan. Nah, bujangan ataupun orang yang belum menikah. So, pasti ya, bachelors itu orang yang belum menikah, maka kalimat all bachelors are unmarried itu bisa dibilang dia itu sama maknanya, makna kata-katanya dengan makna yang ada di dalam keseharian ataupun di kenyataannya. Nah, tapi apakah all bachelors itu miserable? What do you think? Do you think that these sentences have logical meanings? Yeah, so meanings tadi ya seperti yang saya bilang is related to the truth of the world. Nah, bachelors logically are unmarried. Kemudian dari kata-katanya memang sudah sesuai. Maka you can also call that this sentence has an analytical or an analytic truth gitu ya. Meaningnya true secara analitik. Dilihat dari kata-kata yang digunakan. Tapi kalau kita bilang all bachelors are miserable, dan kita tahu bahwasanya bachelors itu menjadi miserable karena sudah dilakukan observasi, sudah dilakukan pemantauan, sudah dilakukan studi, maka the facts, the truth
that we know from this sentence ternyata bukan berupa analytic truth, tapi merupakan synthetic truth. Or you can also call it as a synthetic meaning. Okay? Let's try and take a look at another sentence. Okay. Okay, so we have 3 sentences at the moment. Can you please determine which of the sentences have analytical or synthetical truth di dalamnya? First sentence, triangle has 3 sides. What do you think? Does this sentence have an analytical meaning or analytical truth, or do you think that this sentence is carrying synthetical meaning or synthetical truth? What about the 2 sentences about fire? Fire burns and fire is hot. Do they have synthetical meaning or do they have analytical meaning? Let's take a moment and try to think about it, probably. Well, turns out that a triangle has 3 sides is actually a sentence with analytical truth. Kenapa? Triangle itu kan kalau kita refer to the word triangle, we know that triangle is this kind of object. Objek yang triangle ini punya katanya 3 sides, punya 3 sisi. And yes, it is true. Dia disebut triangle karena dia punya 3 sudut gitu, punya 3 sisi gitu ya, 3 sudut, 3 sisi. So, both of the combinations and also the meanings that the sentence carry itu semuanya merujuk kepada truth di keseharian kita, and we know it because dari kalimatnya, dari penggunaan kata-katanya sudah tergambar truth-nya. So this is a form of analytical truth. Nah, tapi kalau misalkan fire burns and fire is hot, nah dari mana kita tahu fire itu bisa terbakar atau fire itu bisa membakar sesuatu? Sudah dilakukan observasi dulu dong, dia coba dites. Oh, lihat ke sana, lihat kemari bagaimana sifat-sifatnya api. And how do we know that fire is hot? Oh, we know fire itu bisa jadi apa aja ya. Jadi salah satunya yang juga tahu yang bisa bikin kita tahu kalau fire is hot itu adalah dari hasil observasi. That's why it's called it is more related to the synthetical truth instead of the analytical truth. Okay. Nah, it is very important that we take a look at the truth ya. Kalau misalnya memang nanti kalian ketemu sama kalimat-kalimat yang dalam kalimat tersebut, kalau kita baca, oh langsung ketahuan ya, oh this one is true, this one is correct, this one reflects the world. Nah, maka those kinds of sentence will carry analytical truth. Tapi misalnya dia itu kita lihat, kita baca kalimatnya dia benar nih, ya kan? Tapi kebenaran yang dia ikutkan di situ berdasarkan hasil observasi, nah maka itu kita sebut dengan synthetic truth. So, this week we are talking about meaning and the sentence, ya. It is very important for you to remember bahwasanya sentence meaning itu tidak hanya berdasarkan dari kata-kata dan juga konteks, tapi juga dari the rules, dari kalimatnya, dari susunan kata-katanya, and also for words that have multiple interpretations, dia sangat diperlukan analisisnya, ya. Kira-kira nanti this lexical item punya relationship apa dengan lexical item di depannya, bagaimana rule-nya, and then you will want to check the meanings, the path that will be taken for this sentence ataupun these words to have good sentence, begitu ya. And then it is very important to always consider the relations, okay? Relations dari kata-kata yang kita gunakan. It will also lead you to understand the propositions of the sentence tentunya. Nah, truth is reflected in the meaning, and please always be mindful when you take a look at the sentence, okay? Kemudian check the meaning. Is it an analytical truth or a synthetical truth?
All right, so it's been a pleasure to provide you with this learning video. I hope that you can learn from this presentation. Silahkan diulang beberapa kali di bagian-bagian yang kurang difahami barangkali dan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. And please do not hesitate to ask about the materials, whether you want to contact me directly or discuss it in the class. Okay, I will also provide a handout with this video, so please check the handout and do some activities that you can find in that handout so that you can understand better about the meanings and the sentence and some of the rules, some of the predicate calculus formula that you can also work with nanti di dalam handout tersebut. Okay, see you again on the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.